Salam buat Jerman dan Eropa. Ya, pertama saya mau bilang gini Pak, terima kasih buat negara Jerman diwakili sama Pak Paul Zhang yang sudah peduli Indonesia, ya. Dan saya mau bilang bahwa Indonesia ini butuh seperti Pak Paul Zhang 3 lagi atau 5 lagi lah ya, katakanlah seperti itu, supaya ini bangsa Indonesia ini bisa lebih maju ke depan. Jadi saya mau ini Pak, saya mau garis bawah mengenai tentang si bintang 2 itu, si Napoleon itu, yaitu memang provokator sih menurut saya, surat terbuka yang kemarin yang dia katakan itu. Jadi memang ini adalah bentuk-bentuk daripada kelompok-kelompok radikal yang mungkin ya ini analisa saya sih, yang mungkin sudah memprovokasi antara umat beragama di Indonesia ini. Ya. Dia adalah satu kaki tangan salah satunya. Kenapa demikian? Karena dia memakai agamanya dia untuk menyatakan sesuatu kepada umat Kristiani yang diwakili Pak KC untuk memprovokasi saling serang gitu. Jadi ini memang berbahaya menurut saya, ini si Bonaparte ini. Ini berbahaya memang. Itu memang harus polisi ya harus memecat dia, Kapolri harus pecat dia. Dan tadi ada Bapak yang bilang tadi Jokowi tidak merespon. Saya sangat setuju kalau Pak Jokowi boleh mendengar kritikan-kritikan kita terhadap pemerintahan yang ada sekarang ini. Inilah kritikan, ya. Kitalah yang pertama mengkritik Pak Jokowi bahwa pemerintahan itu belum bersih dari instansi yang besar yang kita banggakan, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Nah ini kan aneh memang bangsa kita ini ya. Jadi kita memang mendukung juga Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit, supaya tetap di jalan yang benar, dan kita support beliau itu harus punya keberanian juga untuk bersih-bersih di instansinya. Jadi memang banyak sekali memang tantangan di bangsa kita ini. Nah, bicara tentang sosial di bangsa ini, Indonesia ini, sosialnya sangat kurang, ya, karena korupsi makin menjadi-jadi, dan korupsi inilah permasalahan yang paling utama di bangsa ini. Dan semua orang yang korupsi, termasuk si Bonaparte itu, adalah pengkhianat bangsa menurut saya. Pengkhianat bangsa. Semua orang miskin sekarang ini sangat menderita, orang-orang yang sekarang ini. Ya untung aja ada Napi ke-26 ngasih makan sana sini Jabodetabek dan ke daerah-daerah lain, bisa ya agak-agak ya pasti ada ketenangan sedikit bagi masyarakat bawah. Tapi tidak cukup hanya itu, pemerintah harus tahu ini bahwa ekonomi sekarang ini agak sangat sulit bagi orang kaum bawah, kalangan-kalangan bawah. Nah ini secara sosial memang harus diperhatikan oleh pemerintah ini. Dan yang kedua mengenai tentang politik sangat busuk. Ya, politik tidak ada lagi yang sehat di negara ini. Semua sudah berpolitik, apapun dihalalkan, ya. Termasuk tai pun dihalalkan untuk menginikan orang itu. Jadi ini politik ini juga ya menurut saya juga mengerikan, ya. Nah yang terakhir Pak, yang agama. Nah agama ini juga tentang agama di Indonesia ini memang udah sangat-sangat parah ya, sangat-sangat parah. Memang harus pemerintah turun tangan untuk memberikan ketertiban. Kalau ada orang menyatakan dia beragama tapi membuat keonaran, itu belum
tentang agama, belum dia tahu itu apa arti agama. Karena selama ini arti agama itu di-framing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya agama dibela. Enggak, aduh, ini sangat parah. Agama itu adalah ketertiban bagi semua orang, bagi manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya dia butuh agama. Ya, ini supaya orang-orang juga yang sekarang ini yang menyatakan membela agama dan lain-lain sebagainya, ini harus mengerti apakah arti kata agama. Bukan mempertahankan dengan apalagi mempertahankan dengan tai. Ini kan sangat konyol orang-orang yang seperti ini. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, Pak. Tuhan berkati kiranya, Pak. Masa Jokowi harus tahu sih yang begini? Ya harus dong, Pak. Ini kan sudah ada sebenarnya bermain untuk di 2024 sebenarnya. Tahu lah, teman nggak perlu turun tangan lah. Ini kan cukup cukup Kapolri, karena di Mabes ya kan. Cuma yang menjadi masalah kenapa si Bang Napi ini ya, baik si Rizik Syihab ini kan juga sudah ada putusan dari PN kan. Kenapa masih ada di sana? Harusnya kan dipindah aja kan ke lapas kan. Yang dari PN itu kan sudah divonis juga 4 tahun ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Satu lagi mungkin, Pak. Kenapa masih di Mabes? Terus kenapa si Napoleon itu masih ada di Mabes? Harusnya kan dipindah. Nah, harusnya dipindah. Terus si siapa lagi tuh, Munarman, semua harusnya kan dipindah saja. Yahya Wahloni juga masih di Mabes, Pak. Kalau Yahya Wahloni kan masih di BAP, belum, ya kan? Kalau di BAP, kalau belum putusan, ya biasanya memang ditahan di rumah tahanan. Kan ada rumah tahanan, ada lapas, ya kan, lembaga pemasyarakatan. Nah, ini kan dia di rumah tahanan, itu tadi. Nah, jadi kalau yang tadi si Kusnul tadi asumsinya ya mau dia ngerti apa, nah itu tadi ya mungkin di lingkungannya dia begitu nggak dikunci, tapi kalau tahanan isolasi pasti dikunci. Ya. Itu dia numpang tenar lewat Pak Paul itu, Pak. Iya, dia mau nggak apa-apa kasih makan nggak masa orang mau numpang tenar nggak boleh, kan boleh kan? Semua boleh mau numpang tenar, mau panjat sosial di sini yang penting nampak muka. Kalau nggak nampak muka nggak boleh. Kalau dia mau nantang saya, ini pokoknya kudu nampak muka. Kalau enggak ya jangan numpang tenar doang nggak boleh di sini. Ya harus nampak muka. Dan kita menghimbau kepada Kapolri ya. Ya saya tahu Napoleon Bonaparte ini adalah senior Anda dulu ya. Cuman ya harusnya ya jangan begitu ya, karena itu melukai perasaan kita semua. Apalagi terus ada korban. Jadi harusnya ini kesempatan ya buat Pak Kapolri buat bersih-bersih langsung. Ini ya orang-orang ini langsung dipindah. Tapi yang Panglima FPI itu langsung dipindah ke Cipinang ya kemarin ya, habis digebukin itu langsung dipindah ke Cipinang. Sama Munarman katanya, Pak. Dipindah. Ya, itu kan pindah ke Cipinang. Jadi harusnya si Napoleon juga dipindah. Oh, ya walaupun sedang menunggu putusan dari MA ya, tapi dipindah aja karena sudah ada pelanggaran kan. Ya jangan kasih ampun. Termasuk si babi berisiknya itu kan yang lagi di kerangkeng mau disembelih buat Natalan ini kan. Nah, ini harusnya ini semua dipindah semua ke rutan. Tapi katanya polisi itu paling takut ya, narapidana polisi paling takut kalau dipindah ke LP katanya ya. Karena digebukin sama para tahanan yang dulu di penjara sama mereka. Serem juga ya. Oke nih. Lanjut dulu ya. Ini Amerika